Bab 55. Ada 3 kekuatan besar di Kabupaten Rongdong. Keluarga Liu mewakili kekayaan lama para tuan tanah. Meskipun mereka kaya dan berkuasa, mereka tidak pernah menghasilkan seorang sarjana. Situasi ini masih belum membaik sampai Liu Xiying diterima dalam ujian sarjana kekaisaran. Alasannya adalah mereka ditindas oleh keluarga Pang, kekuatan besar lainnya di antara 3 kekuatan besar. Perseteruan antara keluarga Pang dan keluarga Liu telah meluas dari generasi sebelumnya. Liu Sheng, kepala keluarga Liu, dan Pang Wenhe, kepala keluarga Pang, merupakan rival abadi di tahun-tahun awal mereka. Keluarga Liu memulai usahanya dengan membuat pernis mentah, sedangkan keluarga Pang memulai usahanya dengan membuat tekstil. Meskipun kedua usaha tersebut tidak bertentangan, namun temperamen mereka tidak akur, sehingga banyak terjadi pertengkaran di tahun-tahun awal merintis usaha mereka. Tentu saja urusan generasi sebelumnya jatuh ke tangan generasi ini. Pang Zun adalah putra tertua dari keluarga Pang. Dia 7 atau 8 tahun lebih tua dari Liu Xiying. Dia telah memperoleh ujian kekaisaran beberapa tahun sebelumnya dan juga seorang master teknik sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Pang sangat mendominasi dan menindas keluarga Liu. Setiap kali Pang Wenhe dan Liu Sheng bertemu, keduanya akan bertengkar satu sama lain. Sebelum Pang Zun mencapai ketenaran, kedua keluarga itu pada dasarnya berada pada level yang sama. Namun sejak Pang Zun menjadi sarjana dan terkenal, keluarga Liu selalu mendapat kritik, dan Pang Wenhe berulang kali merendahkan Liu Sheng di depan umum. Liu Sheng merasa sedih. Dia bermimpi putranya bisa mendapatkan popularitas, tetapi putranya, Liu Xiang tidak pandai belajar. Dia pandai berbisnis. Itu berarti dia tidak bisa membaca walau setengah kata pun. Untungnya, setelah bertahun-tahun berduka, Liu Sheng menemukan bahwa putra keduanya, Liu Xiying cukup baik dan memiliki bakat membaca. Jadi dia mencoba mendapatkan koneksi, mengumpulkan uang, dan mempekerjakan guru terkenal untuk mengajar putra keduanya. Akhirnya, Kaisar memenuhi keinginan orang kaya itu, dan Liu Xiying memenuhi harapan keluarga. Dia berhasil memperoleh ujian kekaisaran dan menjadi seorang sarjana. Pada hari Liu Sheng mendapat berita itu, dia mengadakan jamuan makan untuk para tamu dan menyalakan kembang api di seluruh kota untuk merayakannya, berpikir bahwa keluhannya selama bertahun-tahun akhirnya telah teratasi. Namun saat tahun baru Imlek, Pang Wenhe datang untuk memberi ucapan tahun baru yang aneh kepada Liu Sheng. Kata-katanya penuh dengan ucapan selamat, tetapi nadanya penuh dengan ejekan. Tidak lebih dari sekedar mengatakan, "Anak Anda baru saja lulus ujian Juren, anak saya Pang Zun telah menjadi Master Juren selama 6 tahun, dan Anda baru saja menyusul kami." Faktanya, keluarga Pang itu masih jauh di atasnya, jauh sekali. Hal ini membuat Liu Sheng sangat marah sehingga setelah Pang Wenhe pergi, dia memecahkan banyak cangkir teh dengan marah sebelum dia bisa tenang. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyemangati putranya untuk menghadiri pertemuan budaya tahun baru ini, dengan mengatakan bahwa dia akan menamparkan wajah arogan keluarga Pang apapun yang terjadi. Liu Xiying awalnya tidak ingin pergi, karena sebagai sarjana yang baru dipromosikan, dia mungkin tidak bisa menandingi Pang Zun dalam hal pencapaian sastra. Namun ia mendengar dari kakak sepupunya, Luo Dong, yang diakui sebagai sarjana, bahwa kali ini Pang Zun telah menyiapkan beberapa puisi bagus dan akan bersinar di gala tahun baru agar ia bisa membuat Liu Xiying terlihat jelek. Tetapi mendengar berita itu mata Liu Xiying langsung bersinar. "Saudara Xiying, gala tahun baru ini diadakan hanya untuk mempermalukan Anda." Pang Zun bahkan mengundang talenta dari ibu kota provinsi, serta Kabupaten Rongdong, Kabupaten Qinghe, dan penyair terkenal dari ibu kota provinsi untuk berpartisipasi. Dia hanyalah orang yang akan membuatmu terlihat bodoh dan mempermalukanmu. Kudengar puisinya kali ini sangat berbakat, jadi jangan pergi. Aku tahu ayahmu ingin mendapatkan kejayaan kali ini, tapi kamu harus berbaik hati sebelum melakukan apapun. Kali ini, bukan hanya naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, tapi setidaknya akan ada banyak jebakan. Luo Dong membujuknya dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dia membujuk, mata Liu Xiying menjadi semakin cerah. Bocah tua Pang Zun ini telah menyiapkan beberapa puisi yang bagus. Apa dia ingin memalukan diri sendiri? Haha. Apakah dia tidak punya bantal saat mengantuk? Betapapun kuatnya puisinya, apakah bisa lebih baik dari puisi yang didapatkannya dari desa Chenjiachun? 3 karakter klasik yang seperti apa, Sui Tiaogetu yang seperti apa, Jinsei yang seperti apa, yang mana yang tidak bisa mengalahkannya?
Setiap kali dia memikirkan hal ini, Liu Xing sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Luodong, kamu tidak perlu membujukku. Masalah ini berkaitan dengan kehormatan keluarga kita. Kamu dapat membantuku menanggapi Pang Zun dan mengatakan bahwa aku, Liu Xing, pasti akan pergi. Terlebih lagi, aku, Liu Xing, adalah subjek masalah ini. Jika aku ingin menang, maka aku akan menang. Luodong tercengang, dia tidak menyangka bujukannya tidak menggoyahkan Liu Xing untuk pergi. Aku di sini untuk membujukmu, saudaraku. Mari kita bicara tentang levelmu. Dengan melewati pintu belakang dan menemukan guru-guru terkenal, akhirnya berhasil lulus ujian. Bisakah kita mengalahkan para sarjana senior seperti Pang Zun? Tapi Liu Xing bersikeras akan hal ini, dan Luodong tidak punya pilihan selain keluar dan menyampaikan pesan untuknya kepada Pang Zun. Begitu berita ini keluar, dunia sastra di Kabupaten Rongdong terguncang. Tidak ada yang menyangka bahwa Liu Xing tidak hanya setuju untuk menepati janjinya untuk berpartisipasi, tetapi bahkan memprovokasi Pang Zun. Setelah menerima kabar tersebut, Pang Zun mencibir, hanya dia. Dan menyebutkan bakat sastra. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saya. Tapi karena dia setuju, maka izinkan saya menggunakan puisi saya yang paling saya banggakan untuk memukulnya dengan keras, sehingga dia harus menjadi sangat malu dan marah. Setelah Pang Wenhe mengetahui kabar tersebut, ia langsung mengajak teman-temannya yang ada di lingkaran kelas atas untuk pergi ke sana pada malam hari ketiga tahun baru lunar untuk melihat bagaimana putranya Pang Zun mempermalukan keluarga Liu. Reaksi dari keluarga Liu juga sangat intens. Melihat Liu Xing begitu percaya diri, Liu Sheng justru mengundang kerabat dan teman-temannya dan setuju untuk menghadiri pesta malam tahun baru bersama pada malam tanggal 3. Hal ini tiba-tiba menarik seluruh Kabupaten Rongdong, bahkan Kabupaten Qinghe yang berdekatan, dan bahkan beberapa selebriti budaya dari ibu kota provinsi juga tertarik untuk datang. Semua orang ingin melihat siapa yang bisa menang dalam pertarungan budaya antara dua keluarga bangsawan ini. Liu Xing diam-diam menyalin semua puisi yang dia curi dari desa Chenjia di rumahnya, lalu melihat puisi-puisi ini dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Pang Zun, siapa dia? Kali ini, aku ingin melihat dia bertekuk lutut. Pada hari ketiga tahun baru Imlek, matahari bersinar terang, yang merupakan cuaca bagus yang jarang terjadi di tahun baru. Usai makan siang, arisan budaya tahun baru mulai membangun momentum. Tim barongsai bahkan mempromosikannya di sepanjang jalan. Pang Zun bahkan mengubah tempat pertemuan budaya tahun baru dari sebuah danau kecil di taman menjadi di tepian sungai Rongdong. Rerumputan hijau di sini asri, terpencil dan pemandangannya luas, cocok untuk banyak orang yang datang, makan dan bersantai menikmati pertarungan puisi mereka nanti. Platform tinggi untuk festival budaya tahun baru diatur di bawah tembok kota tinggi Kabupaten Rongdong. Menjelang malam, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Meski masyarakat belum tahu banyak tentang artikel dan puisi, namun mereka tahu cara menyaksikan kemeriahannya. Terlebih lagi, untuk mengalahkan keluarga Liu kali ini, keluarga Pang benar-benar menghabiskan banyak uang. Lentera dan benda-benda lain di sekitar mereka semuanya dibuat dengan sangat indah, seperti pameran kuil akbar. Selain itu, setiap orang tidak ada kegiatan saat tahun baru Imlek, sehingga banyak orang yang ikut bersenang-senang. Melihat kerumunan semakin banyak, Pang Zun tersenyum lebar. Dikelilingi oleh seorang penyair terkenal dan dikelilingi oleh para sastrawan, ia merasa setengah dari tujuannya telah tercapai. Selama Liu Xing datang, mereka dapat menyatukan banyak sastrawan untuk memfitnah dan menekan bakat sastranya, menjadikannya, Liu Xing, sang calon peserta ujian kekaisaran yang baru, akan menjadi sia-sia dan dipandang sebelah mata. Ayo, ayo, kereta keluarga Liu ada di sini. Sarjana Liu ada di sini, haha, master termuda di daerah kita, coba saya lihat seperti apa dia. Banyak orang bergegas melihat kereta itu. Di beberapa gerbong, keluarga Liu bersama kerabat dan temannya mengikuti Liu Xing dan mengawal gerbong tersebut, lalu langsung menuju Pang Zun dan yang lainnya. Pang Zun tertegun karena dia tidak bisa melihat sedikit pun rasa takut di wajah Liu Xing. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia sudah lama menantikan momen ini. Liu Xing, kamu cukup berani untuk benar-benar datang. Pang Zun memarahi dengan keras, awalnya aku mengira kamu tidak berani datang, dan kamu akan menjadi pengecut. Liu Xing menyapanya dengan murah hati, dengan bakat sastraku, apakah aku pantas disebut pengecut? Hahaha, malam ini,
Aku akan membiarkan orang-orang di kota melihat kesenjangan antara kamu dan aku. Pang Zun, jangan katakan apapun, tunjukkan keahlianmu, dan biarkan semua orang melihat antara kamu dan aku, siapa sebenarnya yang punya bakat sastra yang tinggi. Liu Ziying begitu sombong sehingga Pang Zun sedikit terkejut, tapi keadaannya sudah seperti ini, jadi tentu saja dia tidak akan mundur. Oke, kalau begitu aku akan membacakan puisi untuk menunjukkan padamu. Setelah mengatur pikirannya, dia membacakan puisinya dengan lantang, pemuda itu tampan dan tampan pada waktu itu, dan sekarang dia adalah seorang ayah yang penuh kesulitan. Di masa depan, dia akan memenuhi ambisi hidupnya, dan dia akan melakukan perjalanan ke tempat tua dan kudanya akan mengembara di Kendali. Puisi Lang-Lang yang menarik dibacakan, yang langsung mengundang tepuk tangan dari teman-teman Pang Zun. Puisi yang luar biasa, puisi yang luar biasa. Berima dengan miring dan indah, dan konsepsi seninya panjang. Layak menjadi sarjana Pang, ini membuka mata kami. Puisi ini harus diwariskan dari generasi ke generasi, sarjana Pang luar biasa, luar biasa. Yang menyombongkan dirinya adalah sekelompok bangsawan kelas atas. Masyarakat awam tidak begitu memahaminya, tapi menurut mereka puisi itu sangat mengesankan. Setidaknya, itu berima. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Rima puisi berada di suku akhir setiap larik. Rima dapat berupa pengulangan bunyi. Oleh karena itu, semua orang juga berteriak, bagus. Bab 56. Mendengarkan sorakan dari seluruh penjuru, Pang Zun menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Puisi ini adalah karya favoritnya, dan kini setelah dibacakan, sangat cocok untuk acara tersebut. Selain itu, orang-orang dalam kelompok atmosfer yang diundangnya terus bersorak dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan dan berteriak, dan mereka menjadi satu suara dan nyaring. Bahkan teman-teman sastra Liu Ziying diam-diam memberinya tepuk tangan. Luo Dong terus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa kali ini semuanya sudah benar-benar berakhir dan tidak ada harapan. Dengan pemahamannya tentang Liu Ziying, dia pasti tidak akan bisa menulis puisi sekaliber ini. Jadi, kali ini, mengapa mereka datang ke sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri? Luo Dong tidak mengerti. Yang lain tidak dapat memahaminya, tetapi Liu Sheng sangat menantikan putranya. Apa yang mereka bicarakan? Tidak masuk akal, bagaimana dia masih mendapat tepuk tangan untuk ini? Nak, ayolah, biarkan mereka melihat betapa bagusnya dan berbakatnya keluarga Liu kita. Liu Sheng yang tidak tahu apa-apa tentang puisi, dia hanya tidak ingin melihat keluarga Pang begitu sombong. Terutama, ketika dia melihat Pang Wenhe melambai penuh kemenangan ke arahnya dari sisi berlawanan, Liu Sheng sangat marah hingga asap mengepul dari lubang hidungnya. Saat ini, seseorang berdiri. Liu Sheng, puisi Pang Zun memiliki standar yang sangat tinggi. Apakah kamu yakin putramu bisa menang? Jika kamu tidak yakin, sebaiknya jangan mempermalukan dirimu sendiri. Liu Sheng menoleh dan sangat marah hingga hidungnya mulai berasap lagi. Karena orang yang berbicara adalah Hakim Kabupaten Andong, nama keluarganya adalah Su, dan namanya adalah Su Zhengbang. Namanya terdengar seperti orang yang baik, tetapi Liu Sheng, sebagai rubah tua, tentu tahu bahwa orang ini hanyalah pecundang. Dia akan jatuh ke pihak manapun yang lebih populer. Sekarang dia hanya melihat puisi Pang Zun bagus dan populer, jadi dia langsung berbicara mewakili keluarga Pang. Tuanku Hakim Daerah, sepertinya Anda tidak terlalu memikirkan saya. Apakah Anda ingin bertaruh? Lihat apakah puisi saya bisa mengalahkannya. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Liu Ziying berkata menyelamatkan muka ayahnya. Su Zhengbang terkekeh, oke, saya berani bertaruh 1000 tael untuk pertaruhan kecil, bagaimana? Liu Ziying mengangkat alisnya ketika mendengar ini. 1000 tael bukanlah taruhan besar bagi orang-orang seperti mereka. Tapi yang pasti akan ada orang lain yang akan mengikutinya. Oke, saat Liu Ziying setuju, seseorang melompat keluar. Lalu jika saya menambah 1000 tael lagi, jika Liu Ziying menang, silahkan diambil, jika kalah silahkan bayar dengan nominal yang sama, apakah Anda berani? Tentu saja itu Pang Zun. Liu Ziying mengangguk dengan tenang, apa yang aku takutkan? Keluarga Liu saya tidak menganggap serius uang dalam jumlah kecil ini. Bagaimana dengan kami? Kelompok kerabat dan teman Pang Zun mulai mengerahkan kekuatan mereka, dan dalam sekejap mata, 7 atau 8 orang lagi melangkah ke depan. Taruhannya segera dinaikkan menjadi 10.000 tael perak.
Hal ini tiba-tiba meningkatkan visibilitas pertemuan puisi, dan orang-orang menjadi gila karena kegembiraan. 10.000 tael perak, bagi mereka, adalah jumlah uang yang tak terbayangkan. Mereka semakin bersemangat melihat siapa yang akan menang. Hahaha, Liu Ziying, sepertinya kamu akan kehilangan 10.000 tael perak hari ini. Maafkan aku. Pang Zun tersenyum dengan sepenuh hati. Saya baru saja memenangkan 1.000 tael perak darinya. Saya merasa sangat tidak enak karenanya. Tuan Liu, saya akan makan jeroan sapi di paviliun Jingbian besok. Saya akan mengurusnya. Hahaha. Salah satu teman Pang Zun tertawa terbahak-bahak. Orang lain yang mengikuti tren membuat Liu Ziying tertawa terbahak-bahak hanya dengan satu kata dari Anda dan satu kata dari saya. Liu Ziying memandang mereka sambil tersenyum dan tidak menyela mereka. Lagi pula, betapa bahagianya mereka tertawa sekarang akan menjadi betapa memalukannya mereka ketika kehilangan uang nanti. Oke, ayo berhenti bicara. Aku sudah membacakan puisiku untuk semua orang. Sekarang, Sarjana Liu, giliranmu. Mari kita lihat bakatmu. Hahaha. Pang Zun tertawa dan mulai mempersilahkan Liu Ziying, merasa sudah waktunya resmi menginjak-injak keluarga Liu. Liu Ziying menyeringai, berjalan ke platform tinggi secara terbuka, dan kemudian mengeluarkan kipas kertas di depan semua orang. Di musim dingin, dia membuka kipas kertas, mengipasinya dengan sangat anggun, dan kemudian mulai berbicara, karena Pang Juren menunjukkan keburukannya di depan saya akan memenangkan 10.000 tael perak mereka tanpa ragu-ragu. Saya akan melantunkan Ode to the Chrysanthemum, silakan menikmati. Arti Ode to the Chrysanthemum adalah syair untuk krisan. Krisan merupakan bunga yang memiliki makna dan simbolisme yang kaya di seluruh dunia. Umumnya, bunga krisan melambangkan kesetiaan, kebahagiaan, persahabatan, kepercayaan, optimisme serta umur panjang. Setelah berdehem, Liu Ziying meletakkan kipasnya dengan keras, memukulnya di telapak tangannya, dan mengeluarkan suara patah, seperti palu. Saat musim gugur tiba pada hari ke-8 bulan September, semua bunga akan bermekaran. Rangkaian dupa akan menembus Chang'an, dan seluruh kota akan dipenuhi dengan warna kuning, syal, dan baju besi. Puisi sederhana, menarik dan mendominasi. Jelas itu bukan hanya sederhana, tapi sepertinya bisa memanggil ribuan pasukan. Yang lebih mengerikan lagi, puisi ini tidak hanya dapat dipahami oleh para sastrawan, tetapi juga oleh masyarakat awam. Hal ini membuat puisi ini begitu berharga, mendominasi, dan membumi. Setelah bungaku mekar, ratusan bunga akan membunuhmu. Seluruh kota ditutupi syal kuning. Wah, puisi ini menggambarkan bunga krisan sedemikian rupa sehingga membuat mata orang bersinar. Golden Armor, hahaha. Jangan bilang dulu, sajak yang sangat bagus, dan konsepsi artistiknya langsung disublimasikan pada akhirnya, sangat terasa jelas penggambarannya. Beberapa sastrawan tua menjadi tercerahkan, dan kemudian mau tidak mau mengungkapkan pendapat mereka. Tanpa kecuali, puisi ini mendapat pujian yang besar. Puisi Pang Zun sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai pilihan rata-rata. Meskipun dipuji dengan sangat baik, itu hanya pada tingkat pantun jenaka. Orang-orang biasa melihatnya dan berpikir, ya, itu cukup berima. Tapi, itu saja. Tapi puisi ini berbeda. Bahkan orang biasa pun bisa merasakan kesombongan yang membubung ke langit dan tidak seorang pun bisa melakukan apapun kecuali sang penyair. Pang Zun dan teman-temannya mulai mengunyah puisi itu dengan cermat. Mereka membacakan puisi ini berulang kali, terutama Pang Zun. Setiap kali dia membacakannya, ekspresinya menjadi semakin terkejut, matanya perlahan melebar, dan pupilnya mulai mengecil. Puisi ini menghancurkan bakatnya. Betapapun bangganya dia harus mengakui fakta ini. Sedangkan untuk keluarga Liu, Liu Sheng masih belum mengetahui kekuatan puisi ini. Ia masih bertanya-tanya, bagaimana? Bagaimana dengan puisi anakku? Apakah sebagus puisi Pang Zun? Tidak ada yang memperhatikannya. Para penyair dan sastrawan, setelah membaca puisi dan kata-kata yang baik, akan mencicipinya dengan pelan-pelan dan mengunyahnya dengan hati-hati, seperti meminum nektar atau meminum anggur manis. Setelah beberapa saat, Luo Dong berkata kepada Liu Sheng, Paman, bagaimana kamu bisa membandingkan puisi Pang Zun dengan puisi Ziying? Apa? Ada apa? Kenapa kita tidak bisa membandingkannya? Mendengarkan nada suara Luo Dong, dia berpikir bahwa puisi yang ditulis oleh putranya pasti sangat buruk. Namun detik berikutnya, Luo Dong berkata, jika Anda membandingkan puisi Pang Zun dengan puisi
syair untuk Krisan, ini, Anda hanya menodai bakat keluarga Anda. Apa, benarkah? Puisi ini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Liu Sheng sangat terkejut. Hahaha, lebih dari itu, puisi ini, bisa mencapai tingkat penyebaran ke seluruh dunia. Saya yakin tidak akan lama lagi Liu Ziying akan menjadi terkenal di dinasti Ming dengan puisi ini. Kata-kata Luodong membuat para sastrawan yang diundang oleh keluarga Liu menganggukkan kepala. Ditulis dengan sangat bagus, dan konsepsi artistiknya sangat bagus. Yang ini pasti pemenangnya. Hahaha, jika Pang Zun berani mengatakan tanpa hati nurani bahwa puisinya bisa memenangkan hadiah dan mengalahkan puisi, syair untuk Krisan, maka saya yakin tidak akan lama lagi reputasi sastranya akan terkenal buruk. Hahaha, Sarjana Liu, bagus sekali, puisi ini adalah kemenangan sempurna. Keluarga Liu juga mulai mengatur langkahnya, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Di kalangan masyarakat awam, ada juga beberapa sastrawan, dan mereka semua dengan suara bulat mendukung puisi keluarga Liu. Pang Zun tidak yakin, tapi tidak masalah jika dia tidak yakin. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, jangan khawatir, masih ada puisi lain, saya belum kalah. Namun, saat ini, Liu Ziying di tribun kembali meraung keras. Hahaha teman-teman, aku tahu bahwa sebuah mahakarya belaka tidak berarti apa-apa. Mengenai bakat, aku, Liu Ziying, punya banyak. Aku ingin memberimu puisi berjudul, Jin Se. Semua orang terdiam pada saat bersamaan. Di samping itu, semua orang mulai menantikannya, bertanya-tanya puisi bagus seperti apa yang akan dibacakan Liu Ziying. Ribuan pasang mata memperhatikan Liu Ziying. Liu Ziying menggelengkan kepalanya dengan puas dan mulai melantunkan bait demi bait. 50 senar brokat tidak beralasan, setiap senar dan satu kolom mengingatkan saya pada tahun-tahun indah saya. Liu Ziying membaca dengan keras, dan para sastrawan segera berdiri untuk menghentikan sorak-sorai orang-orang, agar mereka mendengarkan dengan cermat. Satu kalimat saja sudah membuat mata mereka berbinar. Langsung, mimpi Zhuang Sheng terobsesi dengan kupu-kupu, dan hati kaisar dipenuhi dengan burung kukuk. Mata semua orang menjadi semakin cerah. Bulan di laut mengeluarkan air mata, dan matahari di lantian hangat dan batu giok mengeluarkan asap. Bisakah perasaan ini diingat jika dipikir-pikir? Hanya saja saya sedang bingung saat itu. Ketika seluruh puisi selesai, Su Zhengbang, hakim daerah, adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berteriak, puisi yang luar biasa. Puisi yang luar biasa, keponakan saya yang bijaksana. Saya sangat mengagumi bakat sastra Anda. Saya sangat mengagumi Anda. Dengan hakim daerah menjadi orang pertama yang bertindak sebagai pelapis, para sastrawan lainnya tentu saja tidak lagi pelit dengan tepuk tangan mereka dan gemuruh tepuk tangan pun terdengar meriah. Saat ini, Liu Ziying berdiri di platform tinggi seperti seorang superstar. Dan Pang Zun dan keluarga Pang, yang mengatur semua ini dan mencoba merusak reputasi keluarga Liu, seperti sekelompok badut, dengan wajah pucat. Bab 57. Malam itu, Liu Ziying dari keluarga Liu membunuh semua orang. Dengan bakat sastranya yang ajaib, ia mengesankan semua orang yang hadir. Kekuatan puisi ini membuat orang melihat kekuatan dominan Liu Ziying. Jin Se, memungkinkan orang untuk melihat bakat Liu Ziying yang melonjak. Bait, harapan musim semi, dan kalimat, negeri ini terbelah oleh pegunungan dan sungai, kotanya subur dan tumbuh-tumbuhannya lebat, menarik penggemar dari semua bakat sastra di Kabupaten Rongdong, dan langsung menjadikan Liu Ziying yang pertama di antara talenta di seluruh Kabupaten Rongdong. Liu Ziying membacakan 4 atau 5 puisi dalam satu tarikan napas, seperti pertunjukan puisi. Baris-baris indah itu memenuhi lentera terindah di antara penonton. Pada hari ini, keluarga Liu menjadi terkenal di Kabupaten Rongdong, kota Qinghe, dan bahkan ibu kota provinsi. Orang-orang berbakat dan tampan di Kabupaten Rongdong dan sastrawan sangat senang karena mereka mempelajari keindahan puisi-puisi ini. Puisi-puisinya ini akan segera menyebar ke berbagai ibu kota negara bagian dinasti Zhou besar melalui penyair terkenal dan cendekiawan berbakat. Malam ini, 10.000 tael perak dikumpulkan oleh keluarga Liu. Keluarga Liu sangat gembira hingga mereka tidak bisa tidur setelah mengusir para pecundang yang datang untuk memberikan uang dengan wajah cemberut. Luodong, Liu Sheng dan yang lainnya terus menarik Liu Ziying, ingin tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu berbakat. Liu Ziying melihat ke barat sambil tersenyum, bakat. Tentu saja dia meminjamnya.
Dia khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa puisi klasik ini sebenarnya berasal dari desa pegunungan terpencil itu. Liu Xing sekarang berterima kasih kepada saudara iparnya dari lubuk hatinya. Yang membuatnya bingung adalah kakak iparnya jelas-jelas sangat berbakat, namun ia seorang penyair hanya membocorkan beberapa puisi dari sudut mulutnya kepada anak-anak muridnya. Jadi seberapa berbakatnya Chen Ce itu sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, Liu Xing tidak sabar untuk kembali ke desa pegunungan kecil itu untuk melihat siapa pria misterius itu. Dia jelas sangat berbakat dan berkuasa, bagaimana dia bisa rela menjadi petani di pegunungan. Dan apakah dia juga memukuli saudara perempuannya? Dia jelas orang yang lembut, mengapa dia memukul Liu Xiaoxiao? Itu pasti kesalahan Liu Xiaoxiao sendiri. Aku pasti akan menghukumnya dengan berat ketika dia kembali. Dia sebenarnya menuduh kakakku Chen memukulinya. Dia benar-benar dimanjakan oleh keluarganya dan melemparkan tuduhan sembarangan. Jika Liu Xiaoxiao tahu bahwa saudara laki-lakinya benar-benar menganggapnya seperti ini, dia mungkin akan pingsan karena menangis. Setelah Kabupaten Rongdong mengadakan pertemuan budaya, puisi yang dibacakan Liu Xing menjadi buah bibir setiap orang, tapi tidak ada yang tahu kalau puisi-puisi ini didapatkan oleh Liu Xing dari Chen Ce. Namun Chen Ce tidak mengetahui, Chen Ce sekarang memimpin seluruh desa untuk mengadakan pertemuan rutin. Dia mengadakan pertemuan ini terutama untuk menunjukkan kepada penduduk desa arah yang harus diambil desa untuk tahun ini. Pertama, anak-anak tidak boleh ketinggalan dalam belajar. Mereka harus belajar setiap hari. Kedua, mengenai hutan murbei di pegunungan, hal ini sangat penting. Penangkaran ulat sutera sangatlah penting, namun peternakan swasta yang sebelumnya dipertimbangkan kini harus dimasukkan dalam rencana komune. Nah, dalam hal pembagian saham, Chen Ce sendiri memegang 51% saham dan memiliki kendali mutlak. Sisanya sebesar 49% akan dibagi rata kepada 512 penduduk desa, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, namun mereka yang bekerja akan mengumpulkan poin kerja yang dapat ditukarkan dengan uang. Ketiga, mengenai kebun anggur di gunung, Chen Ce tidak menyembunyikan apapun, dia langsung mengatakan bahwa ini bisa menghasilkan anggur. Dia perlu meminta bantuan penduduk desa, dan model pembagiannya juga berdasarkan rencana pembagian komune. Meskipun penduduk desa tidak memahami hal ini, mereka tidak dapat memahami apakah buah anggur kecil yang asam di gunung, yang bahkan anjing tidak mau memakannya, benar-benar dapat diubah menjadi harta karun. Penduduk desa tidak mengerti, tapi tidak satupun dari mereka yang keberatan dan secara kolektif setuju dengan keputusan Chen Ce. Karena mereka tahu bahwa Tuan Chen Ce tidak akan membohongi mereka selama mereka mengikuti Tuan Chen, anak-anak mereka akan belajar lebih banyak lagi, dan penduduk desa akan menjadi semakin kaya. Chen Ce tidak mengatakan apapun kepada penduduk desa yang mempercayainya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat semua menjadi orang kaya. Selanjutnya pekerjaan kita akan fokus pada pohon murbei. Sebelumnya saya harus bertanya, yaitu tentang perlengkapan belajar, kertas dan pulpen. Banyak orang yang enggan membeli kertas dan pulpen. Soal ini, saya mengerti, tapi jika anak-anak tidak menggunakan pena dan kertas untuk belajar, mereka tetap tidak dapat belajar dengan baik. Jadi, saya berpikir untuk membuat cabang untuk hutan murbei kita. Dengan cara ini, ketika cabang baru datang di musim semi, kita dapat memanen lebih banyak daun murbei, dan batang murbei juga dapat digunakan untuk membuat kertas. Chen Ce telah memikirkan masalah ini sejak lama. Yang pertama adalah masalah memotong buah murbei lama dan membiarkannya menanam murbei baru. Mereka yang belum pernah beternak ulat sutera mungkin tidak memahami perilaku ini. Namun nyatanya, setiap orang yang beternak ulat sutera mengetahui bahwa pohon murbei tumbuh setiap tahun, dan semakin banyak ditebang, semakin banyak pula tunas baru yang akan dihasilkan. Mereka akan menumbuhkan potongan-potongan cabang murbei setebal jari, dan masing-masing akan ditutupi dengan daun murbei. Sebaliknya jika tidak dipangkas maka tidak akan ada cabang baru atau hanya tumbuh sedikit cabang baru. Outputnya tidak pada level yang sama. Namun, potongannya juga bisa digunakan, batang murbei dikupas, disamak, dipalu, dan direndam dalam ampas. Setelah beberapa proses, kertas nasi dapat diproduksi. Meskipun pengerjaannya rumit, asalkan digunakan dengan benar, hutan murbei seluas ratusan hektar dapat menyediakan cukup kertas bagi anak-anak, dan bahkan bisa menjual sebagian. Yang lebih penting lagi, jika di desa tersebut terdapat ratusan tenaga kerja, maka akan sangat sia-sia jika tidak dimanfaatkan.
Baik itu budidaya serikultur atau pembuatan anggur, tenaga kerja adalah yang paling penting. Chen Ce membutuhkan tenaga mereka, dan mereka juga harus menjadi kaya bersama Chen Ce. Tuan, Anda tidak perlu memberitahu kami prinsip-prinsip ini atau semacamnya, Anda hanya perlu memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Kepala desa tua berkata kepada Chen Ce sambil tersenyum sambil menghisap rokoknya. Ya, Tuan, kami bodoh. Tidak ada gunanya Anda memberitahu kami hal ini. Lakukan saja. Anda hanya perlu memberitahu kami, dan kemudian kami akan melakukannya dengan baik. Chen Xiaobing, sebagai pendukung setia Chen Ce, secara alami merasa rencana ini tidak akan ada masalah. Chen Ce tersenyum pahit, baiklah, ayo, bangun kolam dulu, lalu bangun beberapa gudang. Sebagai bengkel pemrosesan, kita juga perlu membuat beberapa peralatan. Da Zuang, aku harus merepotkanmu dan Xiao Zuang tentang masalah ini. Chen Ce menyerahkan gambar yang digambar itu kepada Da Zuang dan Xiao Zuang. Sama-sama, Tuan. Ini yang harus kami lakukan. Chen Ce mengangguk, lalu memerintahkan, Saudara Dalei, ambil bubur batu dan buat beberapa tangki air besar, minimal 6. Saya sudah membuat spesifikasinya. Tangki air membutuhkan lumpur di bagian bawah dan tepi kertas minyak, lalu tekan dengan potongan bluestone. Bluestone adalah nama generik, komersial, atau budaya untuk beberapa jenis batuan berwarna biru keabu-abuan. Bisa berarti batu pasir, serpih, batu gamping, basal, dan batuan diabas atau dolerit di berbagai tempat. Mohon diperhatikan bahwa bluestone bukanlah istilah geologis. Ini mungkin merujuk pada salah satu jenis batuan beku, sedimen, atau metamorf. Chen Ce mempertimbangkan semua kondisi, dan bahkan jika ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan, pengrajin tua ini akan menggunakan metode mereka sendiri untuk menanganinya demi Chen Ce. Chen Ce hanya perlu menjelaskan kebutuhannya dengan jelas kepada mereka. Seluruh desa segera mulai bergerak dengan penuh semangat seperti mesin. Penduduk desa dibagi menjadi 2 kelompok, lebih banyak orang yang mendaki gunung dan lebih sedikit orang yang turun gunung untuk membangun kolam. Lokasi kolam dipilih oleh Chen Ce tidak jauh dari sungai. Akan lebih mudah untuk mendapatkan air dengan cara ini, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Para tukang batu terlebih dahulu menggali lubang pondasi yang panjangnya 4 meter dan lebar 2 meter. Ada 4 lubang yang digali, kemudian mereka mulai membangun tembok. Penduduk desa yang mendaki gunung juga memiliki pembagian kerja yang sangat jelas. Saat ini salju belum mencair, sehingga semua orang mulai membersihkan jalan, strip sepanjang 1 meter dan kemudian disebarkan di jalan. Itu ditekan dengan kuat ke dalam tanah, meningkatkan gesekan. Tentu saja, banyak tempat yang berlantai batu. Di tempat seperti itu, salju hanya perlu disekop. Hutan murbei seluas 100 hektar sangat luas, dan penduduk desa mulai bekerja dalam kelompok kecil untuk menebang pohon murbei satu persatu. Ada yang memotong dahan, ada pula yang mengikat dahan menjadi bundel, lalu diangkut turun gunung. Orang-orang yang berada di kaki gunung semuanya adalah orang-orang tua, seperti kepala desa yang sudah tua. Mobilitas mereka memang tidak sebaik anak muda, namun kekuatan mereka tidak berani dianggap remeh oleh siapapun. Setelah mereka menerima dahan dari gunung, mereka mulai mengupasnya. Untuk membuat kertas murbei, yang dibutuhkan hanyalah kulit kayu murbei, sedangkan bagian dalamnya adalah kayu murbei, selain digunakan untuk memukul anak-anak yang tidak patuh, hanya dapat digunakan sebagai kayu bakar. Setelah bungkusan kulit kayu murbei ditempatkan, dibawa ke sungai, es tipis di sungai dipecah, dan dibuang ke air sungai untuk direndam. Bab 58. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah, dan hanya butuh 4 hari bagi para tukang batu untuk menyelesaikan pembangunan tangki air yang dibutuhkan Chen Ce. Semuanya terbuat dari pinggiran batu yang seragam, dan celah antar batu ditutup dengan lumpur kuning dan pasta ketan, sehingga tidak ada kemungkinan kebocoran air. Chen Ce takjub saat melihatnya. Para tukang batu ini sungguh luar biasa. Mereka benar-benar bisa membuatnya terlihat seperti ini murni dengan tangan. Bukankah ini lebih baik dari semen? Tentu saja hal seperti ini jelas tidak cocok untuk pembangunan infrastruktur skala besar. Lagi pula, beras ketan yang digunakan dalam 4 tangki ini harganya ratusan kilogram, itu uang yang tidak sedikit. Dibandingkan dengan beberapa toples besar milik tukang batu, hasil panen penduduk desa di gunung bahkan lebih besar. 100 hektar hutan murbei, kurang dari setengahnya telah ditebang dalam 4 hari. Jika Anda melihat ke bawah dari udara saat ini,
Anda akan menemukan bahwa separuh dari seluruh hutan murbei telah gundul. Penduduk desa seperti semut pekerja keras, memotong cabang murbei ini sedikit demi sedikit dan mengirimkannya turun gunung sedikit demi sedikit. Dan semua ini tidak mengharuskan Chen Ce pergi ke tempat kejadian untuk mengarahkan. Dia hanya mengajar anak-anak setiap hari dan sesekali memeriksa kemajuannya. Sepulang sekolah setiap hari, anak-anak tidak memiliki pekerjaan rumah apapun. Begitu sekolah usai, otomatis mereka akan lari ke gunung untuk mencari keluarganya, lalu membantu mereka bekerja sama untuk mendapatkan poin pekerjaan. Poin kerja secara alami adalah sesuatu yang dipelajari Chen Ce dari sistem komune di kehidupan sebelumnya. Mungkin orang lain menganggap poin kerja itu penyakit dan tidak ada gunanya. Namun untuk mengelola desa kecil, komune dan titik kerja hanyalah alat yang ampuh, bukan? Dengan work point, atau poin pekerjaan, Anda bisa mendapatkan uang lebih banyak, yang bisa menggalang semangat semua orang. Dengan komune, setiap orang akan mendapat jaminan, dan semua hal yang tidak adil dapat dimediasi dan dinegosiasikan di dalam komune. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar adil. Namun sistem yang dibangun di desa ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi prasyarat keadilan. Setidaknya untuk saat ini, belum ada fenomena tidak beradab di komune yang dikelola oleh Chen Ce. Tumpukan kulit kayu murbei direndam di sungai. Penduduk desa membaginya menjadi beberapa bagian. Yang direndam setiap hari dibuka secara terpisah, yang akan bermanfaat untuk digunakan nanti. Batang murbei yang sudah tidak berguna lagi ditumpuk di pojok desa. Setelah dikeringkan, semua orang bisa membawanya pulang dan dijadikan kayu bakar. Mereka punya setumpuk cabang, mereka khawatir pasti ada ratusan ton cabang dari 100 hektar hutan murbei dan untungnya dapat dimanfaatkan jadi kayu bakar. Dalam waktu sekitar 10 hari, potongan murbei di hutan murbei hampir dipotong, dan pembuatan bubur kertas pun dimulai. Kulit pohon murbei yang sudah direndam diambil, dikukus dalam panci besar, lalu dihancurkan dengan penggiling batu yang berat untuk memecah serat di dalamnya. Kemudian dibuang ke tong besar untuk dicuci, disamak, dan residunya dibuang dan disimpan di dasar. Prosesnya rumit, tetapi ada banyak orang dan kekuatan. Chen Ce mengawasi pekerjaan dan khawatir apakah akan ada kesalahan. Akhirnya, setelah seharian mengerjakannya, potongan pertama kertas murbei yang berukuran panjang 3 meter dan lebar 1,8 meter itu diambil dengan saluran bambu khusus. Tentu saja, sekarang mereka masih berupa lapisan vlog yang lembut. Oke, letakkan saja dan biarkan mengering. Di bawah sinar matahari tepat, lapisan bambu dikeringkan, dan lapisan kertas murbei disingkirkan. Saat ini, kertas murbei tidak terlihat putih, melainkan agak mirip kertas kuning. Namun setelah dehidrasi dan terpapar, warnanya akan menjadi lebih cerah. Lagi pula, tidak masalah meski warnanya tidak terlalu putih. Bagaimanapun, kertas murbei ini kebanyakan digunakan oleh anak-anak mereka sendiri, dan hanya akan dijual jika jumlahnya banyak. Penduduk desa menyaksikan semua ini dengan gembira. Mereka tidak sekhawatir Chen Ce. Kegagalan apa yang bukan kegagalan? Bolehkah aku tidak memikirkannya sama sekali? Di hati penduduk desa, Chen Ce adalah dewa mereka. Sebaliknya, Chen Ce sendiri sedikit khawatir dengan kegagalan. Keesokan harinya, Chen Ce bangun pagi-pagi. Tanpa melewatkan tubuh harum Liu Xiaoxiao yang terbaring di tempat tidur, dia mengenakan pakaiannya dan pergi ke sungai. Matahari terbit menyinari manusia dengan hangat. Penduduk desa sudah bangun dan melakukan urusan mereka sendiri. Ketika mereka melihat Chen Ce, mereka akan menyambutnya dengan senyuman. Chen Ce merespons satu persatu, dan tanpa sadar mempercepat langkahnya. Tuan, Xiao Yong, yang sedang berlari di pagi hari, dan Chen Wu serta anak-anak lainnya berlari. Mereka semua adalah elit di antara murid-murid Chen Ce, yang paling cerdas dan berbakat. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar selusin, tapi semuanya menjadi fokus Chen Ce. Jadi Chen Ce merumuskan rencana latihan yang lebih ketat untuk mereka. Misalnya saja jogging pagi setiap hari yang salah satunya untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas. Hai anak-anak, Tuan, apakah Anda akan memeriksa kertas murbei? Bisakah kita pergi bersama? Xiao Yong bertanya tentang Chen Ce sambil berlari di tempat. Apakah kamu sudah selesai berlari? Chen Ce bertanya. Iya Tuan, kami sudah selesai berlari, Xiao Yong menjawab dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu ikut aku. Oke. Anak-anak bersorak. Chen Ce berjalan di depan,
diikuti sekelompok anak yang tertawa dan bercanda. Chen Ce tidak mengharuskan anak-anaknya bersikap tegas pada saat-saat biasa. Ketika tidak terjadi apa-apa, Chen Ce suka bergaul dengan mereka dengan ramah. Sedangkan bagi anak-anak, seringkali kita masih harus menjaga vitalitasnya. Ketika penduduk desa melihat Chen Ce memimpin tim ke sungai, mereka semua meletakkan pekerjaan mereka dan perlahan mengikuti. Mereka juga ingin tahu apakah pekerjaan yang sudah sibuk mereka lakukan selama setengah bulan bisa sukses. Tong Dalei berdiri di tepi sungai, meminum sebatang air sungai yang dingin ke dalam mulutnya, mengangkat kepalanya dan bersendawa sebentar, lalu menyemburkannya jauh-jauh. Pakaiannya tertutup embun. Jelas sekali dia sudah lama berada di sini, atau dia telah tinggal di sini sepanjang malam tanpa keluar. Saudara Dalei, Chen Ce menyapanya, apakah kamu tinggal di sini semalaman? Chen Ce melihat embun di pakaiannya dan merasa sedikit tertekan. Tong Dalei adalah orang di desa yang selalu baik padanya, dan dia juga kakak laki-lakinya yang baik. Orang ini pandai dalam segala hal, tapi dia tidak terlalu takut menerima kematian. Ulet dan keras kepala, aku takut binatang kecil yang turun dari gunung akan menyentuh hasil pekerjaan kita. Jadi tidak masalah jika aku menjaga dan tinggal di sini, aku sudah terbiasa. Tong Dalei menepuk-nepuk embun di bajunya dengan acuh tak acuh sambil nyengir konyol. Chen Ce tersenyum pahit dan membantunya menyeka embun di belakangnya, binatang buas di gunung tidak akan tertarik dengan benda yang terbuat dari kulit kayu murbei ini. Lupakan saja, simpan semuanya, ini masalah yang berkaitan dengan pelajaran anak di masa depan, jadi tidak heran jika Tong Dalei akan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Di deretan rak kayu, lembaran kertas nasi tergeletak dengan tenang di atas daun bambu. Chen Ce dengan hati-hati memegang salah satu ujung kertas itu dan dengan lembut merobeknya. Perasaan mendesis yang familiar saat kertas terkoyak membuat Chen Ce tidak bisa menahan tawa. Selesai, kata Chen Ce dengan gembira. Mendengar ini, anak-anak dan Tong Dalei bersorak bersama, dan penduduk desa lainnya yang mengikuti juga mulai tersenyum. Meski kertasnya masih sangat berserat, namun tidak lebih buruk dari kertas di kota. Chen Ce akhirnya melepaskan batu yang tergantung di hatinya. Penduduk desa membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Jika kertas-kertas ini tidak berhasil dibuat, meskipun penduduk setempat tidak menyalahkannya, Chen Ce sendiri akan merasa tidak nyaman. Untungnya, ini cukup berhasil dan kertasnya benar-benar memenuhi standar. Setelah airnya dihilangkan, kertasnya menjadi seputih salju. Meski masih terasa kasar, maklum, ini edisi pertama. Setelah mendapat pengalaman maka kertas yang dihasilkan akan semakin bagus. Kertas ini bisa digunakan oleh anak-anak. Setelah sinar matahari terik, sisa kelembapan terakhir di atasnya bisa dikeringkan lalu dirobek. Kumpulan kertas pertama berjumlah 15, Hei, Xiaoyong, kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa dia dan pamanmu akan bekerja lebih keras untuk menenun lebih banyak lembaran bambu. Kita masih membutuhkan setidaknya 50 atau lebih. Setelah mendengar ini, Xiaoyong menjawab dengan lantang, "Ya, Tuan, saya akan segera pergi." Penduduk desa lainnya juga berkumpul. Kepala desa tua itu sedang merokok dan tersenyum seperti bunga aster tua. Saya tidak menyangka desa kita benar-benar bisa membuat kertas. Langkah selanjutnya adalah memotong dan memanfaatkannya, bukan? Chen Ce mengangguk, benar, tetapi kualitas kumpulan kertas ini tidak sesuai standar. Meskipun warna putihnya sudah tercapai, namun sangat berpasir dan sulit ditekuk. Seharusnya proses penyamakannya tidak memenuhi standar. Kepala desa, saya harus merepotkan Anda, mintalah tukang batu untuk membuat alat penggiling batu yang lebih berat dan permukaannya lebih halus. Bisa dibuat menjadi gilingan batu. Kita harus menggilingnya hingga halus agar seratnya benar-benar pecah. Bab 59. Meskipun Chen Ce mengetahui banyak hal, ada beberapa hal yang dia lakukan untuk pertama kalinya. Menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan, untuk berhasil membuat produk ini pertama kali tidak hanya membutuhkan ilmu yang besar, tetapi juga keberuntungan yang besar. Setelah melihat produk jadinya, penduduk desa menjadi berani. Kertas sangat mahal. Selama kertas tersebut dibuat sesuai standar, selembar kertas bambu berukuran besar akan berharga setidaknya 50 sen. Jika kualitasnya tinggi, Anda bahkan bisa menjualnya dengan harga ratusan yuan. Dengan semua orang bekerja sama, desa ini dapat menghasilkan setidaknya 20 hingga 30 lembar kertas berukuran besar setiap hari. Dihitung dengan harga terendah, kertas senilai 1 tael perak bisa diproduksi dalam 1 hari. Setelah Anda mahir,
Harga kertas akan naik, dan Anda akan mendapatkan 2 hingga 3 tael perak setiap hari. Dalam 1 bulan, pendapatan desa akan melebihi 100 tael, dan dalam 1 tahun, pendapatannya akan lebih dari 1000 tael. Pendapatan ini tidaklah sedikit bagi setiap penduduk desa, namun tidak terlalu besar jika dibagikan merata kepada mereka. Namun, Anda harus tahu bahwa hakim sebelumnya memungut pajak tahunan kelas atas setiap tahun. Butuh lebih dari 10 tahun untuk memungut pajak tahunan lebih dari 1000 tael. Sekarang desa bisa menghasilkan lebih dari 1000 tael setahun. Sebagai perbandingan, bukankah itu banyak? Bahkan jika Chen Ce mengambil bagian terbesarnya, dia mengambil 500 tael dan memberikan sisanya kepada orang-orang di desa. Keluarganya masih bisa mendapatkan 1 tael perak. Di tahun-tahun sebelumnya, penduduk desa bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 1 tael perak. Kuncinya adalah, ini diperoleh pada saat senggang. Pabrik kertas di Chenjiachun mulai bekerja kembali. Chen Ce menunjukkan bahwa proses penghancuran perlu diperketat karena penggiling batu yang baru belum dikerjakan dengan baik. Penduduk desa hanya dapat menggunakan penggiling batu yang lama untuk menghancurkannya. Penduduk desa masih punya beberapa ide. Chen Ce mengatakan bahwa penghancurannya tidak cukup baik, jadi mereka akan menghancurkannya beberapa kali lagi. Lalu hancurkan 2 kali. Jika 2 kali tidak berhasil, hancurkan 3 kali. Berkat usaha warga desa, terlihat sejak kertas baru dikuras, rasa berpasirnya sudah tidak begitu terasa lagi. Namun masih ada ruang untuk perbaikan. 2 hari kemudian, penggiling batu baru selesai dibangun. Benar saja, efeknya luar biasa, kertas barunya putih dan halus, dan bahkan Chen Ce pun merasa sangat puas. 10 hari kemudian, seluruh pabrik kertas telah memasuki tahap jalur perakitan. Banyak penduduk desa yang diusir dari pabrik kertas oleh Chen Ce. Tentu saja, mereka tidak benar-benar diusir, tetapi pabrik kertas tidak dapat lagi mempekerjakan begitu banyak orang. Kelebihan tenaga kerja hanya akan dijadikan buruh dan tidak berperan besar sama sekali. Oleh karena itu, Chen Ce hanya mempertahankan sekelompok orang dengan keterampilan terbaik dan kerja paling rajin. Setelah menjadi jalur perakitan, pabrik kertas dapat memproduksi lebih banyak kertas setiap hari daripada yang dibayangkan Chen Ce. Setiap hari ada 50 lembar kertas berukuran besar yang semuanya berkualitas tinggi. Anak-anak di desa tersebut menggunakan produk cacat dari masa lalu, berjumlah ratusan lembar kertas besar. Selembar kertas besar berukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Dapat dipotong menjadi 20 lembar kertas kecil, hasilnya lebih dari 100 lembar kertas besar, dan lebih dari 2000 lembar kertas kecil dipotong, diberikan 50 potong dan masih ada sisa. Kertas ini cukup untuk anak-anak bertahan 1,5 tahun. Setelah memiliki kertas yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah membuka pasar. Chen Ce sekali lagi memanggil para pemimpin desa dan mengadakan pertemuan. Setelah berdiskusi, Chen Ce memutuskan untuk mengunjungi kota dan kabupaten. Meski letaknya lebih jauh, harganya seharusnya lebih tinggi. Itu semua tergantung biaya transportasi. Jika biaya transportasi terlalu tinggi, sebaiknya dijual di kota. Pergi ke kota dulu. Dia sudah lama tidak keluar, dan Qiu Yaoer ingin pergi bersamanya. Dia mengatakan itu untuk melindungi Chen Ce. Liu Xiaoxiao juga memikirkannya untuk waktu yang lama dan bertanya kepada Chen Ce apakah dia bisa membawanya bersamanya ketika dia pergi ke kota kabupaten. Tak satu pun dari 3 istri di keluarga Chen Ce, Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, yang berniat kembali ke rumah orang tuanya. Hanya Liu Xiaoxiao yang ingin kembali. Bukan karena Luo Sanshan dan yang lainnya tidak ingin kembali, tetapi mereka tidak berani menyebutkannya kepada Chen Ce. Pertama, rumah orang tua mereka cukup jauh. Dan kedua, mereka menikah dan mengikuti jejak suami mereka. Biasanya hanya ada 2 kemungkinan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Entah kamu bisa kembali ke rumah orang tuamu ketika kamu sudah kaya, tentu saja itu bagus. Selain itu, jika kamu kembali ke rumah orang tuamu dengan putus asa, kamu pasti tidak akan diterima. Meski kini mereka dianggap sejahtera mengikuti Chen Ce, mereka tetap tidak berani angkat bicara. Liu Xiaoxiao juga ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menyebutkannya kepada Chen Ce. Terutama karena terakhir kali Liu Ziying datang ke desa, kakak dan adiknya bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, yang membuatnya sangat sedih. Chen Ce tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin kembali ke rumah orang tuanya, jadi mengapa tidak membawanya bersamanya ketika dia pergi ke kota kabupaten. Ini bukan masalah besar.
Hanya saja Anda harus pergi ke kabupaten selama 2 atau 3 hari, jadi setidaknya Anda harus bersiap. Pertama, perjalanannya jauh, dan kedua, saya akan menemui ayah mertua dan ibu mertua saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Jadi Chen Ce memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli hadiah terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke kabupaten keesokan harinya. Dan bawalah Liu Xiaoxiao bersama. Liu Xiaoxiao bersorak dan melompat sambil menggendong Chen Ce. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita dari keluarga pemilik tanah kaya, dan lingkaran matanya dengan cepat memerah. Baik Qiu Yaur dan Luo Sanshan menundukkan kepala. Pagi-pagi sekali, Chen Ce membawa Qiu Yaor dalam perjalanan menuju kota. Kuda yang diberikan oleh penjaga toko Qin menjadi alat perjalanan Chen Ce. Chen Ce lah yang awalnya menunggangi kuda itu dengan Qiu Yaor di pelukannya. Tapi Tong Dalei, Chen Xiaobing, Da Zuang dan yang lainnya sangat khawatir tentang Chen Ce yang akan pergi ke kota. Bagaimanapun insting kesadaran keselamatan mereka masih sangat kuat. Ketika kita membayar pajak tahunan terakhir kali, Tuan membantah serif secara terbuka dan menakuti mereka, dan kepala desa benar. Masyarakat tidak bisa berkelahi dengan pejabat. Kami khawatir, Tuan akan mendapat masalah jika Anda keluar sendirian. Itu berbahaya, jadi izinkan kami mengikutimu. Chen Xiaobing juga mulai berbicara omong kosong, dia tidak memiliki bakat untuk belajar, tetapi dia memiliki bakat dalam pengawalan dan punya kekuatan. Setelah Chen Ce berpikir sejenak, dia tidak menolak. Mereka benar, memang ada risiko tertentu. Meskipun kemungkinan tindakan bajingan Zhou Biao itu sangat kecil, bagaimana jika itu terjadi? Chen Ce tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Oke, saudara-saudaraku, kalian bisa ikut juga. Kalian memiliki semua busur tangan, kotaknya penuh, dan kalian juga memiliki pisau sebagai senjata. Pisau yang diberikan oleh penjaga toko Tong tajam dan tahan lama. Chen Ce memberikannya kepada Chen Xiaobing dan yang lainnya. Ini bukan soal kemurahan hati, tapi apa gunanya pisau-pisau ini jika dibiarkan di tangan saya selain menjadi berkarat? Lebih baik memberikannya kepada Chen Xiaobing yang setia dan yang lainnya, yang pasti akan lebih berguna. Sedangkan untuk panah tangan Chen Jiachun telah ditingkatkan ke generasi ketiga. Tentu saja, Chen Ce lah yang mengupgrade-nya. Dia menambahkan pedal ke panah tangan, yang dapat digunakan untuk memutar gaya pedal, sehingga menghemat lebih banyak tenaga. Ini untuk perempuan dan anak-anak di desa. Busur tangan Chen Jiachun, dari satu generasi ke generasi berikutnya, berjumlah lebih dari 300. Selain 100 panah tangan untuk latihan harian, masih ada 200 yang standby sepanjang tahun. Da Zuang mendedikasikan 1 hari setiap bulan untuk merawat busur tangan dan menjaganya dalam kondisi terbaik. Selain pedal, panah tangan generasi ketiga juga memiliki tali busur yang ditingkatkan. Senar busur sebelumnya semuanya dibeli dari Pandai Besi Liu, dan kualitasnya bervariasi, serta ketangguhan dan elastisitasnya tidak terlalu bagus. Dia memanfaatkan urat daging sapi, dipadukan dengan urat anggur gunung yang keras dan direkatkan. Tali busur yang dihasilkan dengan cara ini beberapa versi lebih kuat dari yang asli, baik dari segi ketangguhan maupun elastisitasnya. Oleh karena itu, tingkat mematikan yang stabil dari panah otomatis generasi ketiga telah ditingkatkan dari aslinya 30 meter menjadi hampir 40 meter. Jarak tembak efektif maksimum adalah 60 hingga 70 meter. Ini sudah bisa mencapai level busur dan anak panah biasa, tentu saja akurasinya masih sedikit lebih buruk. Pada jarak 40 meter, panah tangan tidak seakurat busur majemuk atau busur besar. Ringkasnya, panah tangan masih merupakan senjata jarak dekat jangka pendek dalam jarak 50 meter, mengandalkan kecepatan tembakan dan tembakan terkonsentrasi untuk membunuh musuh. Ditambah dengan panah tangan generasi ketiga, Chen Xiaobing, Tong Dalei, dan pengawal besar dan kecil mengikutinya, dan Chen Ce tiba-tiba merasa sangat aman. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan Zhou Biao dan yang lainnya, Chen Ce tidak akan sia-sia sama sekali. Selain panah tangannya sendiri yang tergantung di atas kuda, 5 busur tangan generasi ketiga, ditambah 5 tempat anak panah untuk setiap orang, setiap tempat anak panah telah berubah dari 5 anak panah menjadi 7 anak panah. 156 anak panah, selama mereka tidak menghadapi pasukan besar, tidak akan ada masalah. Menghadapi embun pagi, Chen Ce memimpin semua orang dan dengan harapan, sekali lagi menginjakkan kaki di jalan Gunung Bali menuju kota Xinyu. Bab 60.
Jalan pegunungan di awal musim semi tampaknya sangat sulit untuk dilalui. Salju sudah mulai mencair. Dengan beberapa kali terik matahari, kecuali sebagian es tebal yang belum mencair, es batu yang tersisa tidak banyak. Namun air es yang mencair juga membuat jalan menuju Batu Kerbau menjadi becek. Hal ini membuat semua orang di desa, yang sudah lama terbiasa berjalan di jalan berbatu biru, mau tidak mau mengerutkan kening. Sudah lama sekali saya tidak ke kota. Saya tidak menyangka jalan ini lebih sulit dari yang saya kira. Jalan-jalan di desa kami lebih baik. Tong Dalei mengerutkan bibirnya, merasa semakin bangga mengetahui desa mereka lebih baik. Hei, Saudara Dalei, apalagi jalan menuju kota, bahkan di kota Xinyu, jalan mana yang selebar jalan di desa kita? Apakah itu bisa dibandingkan? Jelas desa kita lebih terbaik. Chen Xiaobing tampak bangga. Benar, hahaha. Tidak ada salahnya mengambil perbandingan. Melihat jalan berlumpur ini dan mengingat kembali jalan-jalan di desa, semua orang merasa bangga. Jika Anda ingin kaya, Anda harus membangun jalan terlebih dahulu. Cepat atau lambat, jalan rusak ini akan diperbaiki, jika tidak, sutra, anggur, dan kertas murbei dari desa kita tidak akan bisa diangkut, dan jalannya sulit untuk dilalui. Transportasi di masa depan akan menjadi masalah besar. Untungnya, jalan resmi menuju kota Xinyu hanya sepanjang 8 mil. Setelah diperbaiki dan diluruskan, jarak tempuh dapat dipersingkat menjadi sekitar 5,5 mil. Tapi itu membutuhkan penggalian gunung dan pemotongan batu, dan itu membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Untuk saat ini, Chen Ce tidak berencana melakukannya, setidaknya dia harus menunggu sampai dia punya uang. Hanya ada Qiyu Yaoer yang satu-satunya duduk di atas kuda. Awalnya, Qiyu Yaoer tidak mau duduk di atasnya. Siapa yang ingin seorang wanita duduk di atas kuda dan membiarkan suaminya berjalan? Hal ini membuat wanita lain tidak sanggup mengunyah pangkal lidahnya saat melihatnya. Tapi hanya dengan satu kata dari Chen Ce, Qiyu Yaoer duduk dengan patuh. Jalannya susah sekali untuk dilalui, bagaimana jika kaki kecil istriku tergores? Kalau kaki indah seperti itu patah, nanti saya akan bermain dengan kaki siapa? Jantung Qiyu Yaoer berdetak kencang saat itu, dan kemudian dia tidak lagi keberatan. Dia duduk di atas kuda dengan patuh dan membiarkan Chen Ce memimpin kudanya saat mereka berjalan menuju kota. Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak mau mengatakan apa-apa, karena mereka juga tahu bahwa pria mereka berbeda dari pria biasa. Dia dulunya adalah seorang penjudi terkenal dan nakal. Namun sejak ia mendapat kemurahan Tuhan, tiba-tiba kepribadiannya berubah dan ia sangat baik kepada istrinya. Kini, para laki-laki di desa sudah mulai menirunya, dan mereka jarang memukul atau memarahi istrinya. Namun, setelah meninggalkan desa, banyak orang yang lewat melihat 5 pria berdiri bersebelahan. Kebanyakan dari mereka berasal dari desa-desa tetangga. Beberapa dari mereka adalah kenalan, bahkan ada yang memiliki dendam terhadap Chen Ce dan Chen Jia. Misalnya, penduduk desa Zulin bersaing dengan desa Chen Jia untuk mendapatkan air saat terjadi kekeringan parah tahun lalu. Mereka telah bermusuhan dengan keluarga-keluarga Chen Jia selama bertahun-tahun. Ketika mereka melihat orang-orang di desa Chen Jia bertindak begitu aneh, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, para idiot di Chen Jiachun ini membiarkan wanita menunggang kuda. Mereka berjalan. Mereka benar-benar sekelompok pengecut. Benarkah? Wanita hanyalah binatang yang biasa dipukul, dimarahi, dan untuk melampiaskan amarah kita. Mengapa kita harus begitu baik kepada mereka? Sayangnya semua pria berani di Chen Jiachun sepertinya sudah mati. Sungguh memalukan bagi kami para pria. Hei, bajingan kecil di sana, bukankah orang dewasamu mengajarimu cara memperlakukan wanita? Apakah kamu ingin aku mengajarimu? Jika memungkinkan, aku bisa membantumu menyeret wanita ini ke rumput dan beri dia pelajaran, dan pastikan dia menjadi patuh dan berperilaku baik di masa depan. Hahaha. Ucapan menjijikkan memenuhi pegunungan dan ladang, dan 6 pria di dekatnya tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah melihat hal terlucu di dunia. Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya sangat marah. Mereka bisa mentolerir menertawakan mereka, tapi mereka tidak bisa menahan tawa pada tuan mereka dan istrinya. Bodoh sekali. Tong Dalei hendak bergegas maju dan memulai pertarungan dengan mereka. Berhenti. Chen Ce memarahinya. Pertarungan ini tidak dapat dilakukan. Jika terjadi perkelahian, maka dengan mudah akan menjadi pemicu perkelahian antara kedua desa. Chen Jiachun saat ini sedang naik daun, jadi kita tidak boleh terlalu impulsif.
Tuan, Chen Xiaobing sangat marah dan ingin melawan. Meskipun Chen Ce juga marah, dia tetap menenangkan mereka. Perilaku seperti itu membuat penduduk desa Zulin semakin tidak bermoral. Hahaha, kamu tidak berani datang ke sini dan bertarung. Sayang sekali. Apa yang diharapkan dari para pengecut dari Chen Jiachun yang menyerahkan kudanya kepada wanita, hahaha. Tepat ketika mereka sedang marah satu sama lain, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Diam, jika kamu menghina suamiku, aku akan membunuhmu. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa gadis yang menunggang kuda, yang terlihat mungil dan lembut, seolah-olah dia akan terjatuh jika angin bertiup, telah mengeluarkan kapak perang bermata dua dari kudanya, lalu melakukan backflip dan melompat, langsung dari kudanya. Melompat telentang ke arah orang-orang dari desa Zulin. Saya melihat sosoknya yang anggun dan titik pendaratan yang tepat. Dia langsung melompat ke kerumunan dan menyerang dengan kapaknya. Jangan bunuh siapapun, teriak Chen Ce tepat waktu. Alhasil, kapak gadis itu berubah dari menebas menjadi memukul. Pah! Seorang pria dari desa Zulin terjatuh sebagai tanggapan. Dia adalah orang yang tertawa paling keras dan paling keras tadi. Kepalanya ditampar dan darah mengucur keluar. Jika bukan karena suara Chen Ce, dia pasti sudah terbunuh di tempat. Kamu ingin mempermalukan suamiku. Qiu Yaoer mengayunkan kapak perang bermata dua dengan kuat dan melangkah maju. Chen Ce, Tong Dalei, Chen Xiaobing, Da Zuang dan Xiao Zuang benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Qiu Yaoer beraksi. Awalnya, semua orang mengira dia hanyalah seorang pamer, tanpa memiliki keahlian, tapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia memulai perkelahian, dia benar-benar galak. Bahkan penduduk desa di desa Zulin sudah bereaksi dan bertarung dengan Qiu Yaoer dengan senjata seperti tongkat dan cangkul. Tapi Qiu Yaoer bergerak di antara mereka seperti kupu-kupu cantik yang mengenakan bunga, dan kapaknya bergerak bersamanya, menamparkan mereka satu persatu. Tubuhnya yang terlihat mungil sebenarnya mengandung kekuatan yang besar, dan dia benar-benar bisa melemparkan pria bertubuh besar dengan berat lebih dari 100 kg ke udara. Bisa dibayangkan jika Chen Ce tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan memotong bajingan ini menjadi 17 atau 18 bagian dengan pisau kapak. Hanya butuh beberapa napas sebelum keenam orang itu jatuh ke tanah. Qiu Yaoer menghantamkan kapaknya ke batu, mengeluarkan suara yang tajam. Kemudian, dia berkacak pinggang, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia menghembuskan napas dengan suara manis, "Kalian, dengarkan aku. Jika kalian berani mempermalukan suamiku lagi dengan kata-kata kasar di masa depan, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Petik 2. Beberapa orang di desa Zulin menutupi perut mereka, beberapa menutupi kepala mereka, dan mereka semua memandang Qiu Yaoer dengan ngeri. Tidak ada yang mengira gadis berpenampilan rapuh ini bisa memiliki kekuatan bertarung sebesar itu. Chen Xiaobing membuka matanya lebar-lebar dan sangat gembira. Putranya Chen Wu adalah murid tercinta Qiu Yaoer, dan setiap hari di rumah dia memegang kapak perang bermata dua yang dibelikan Chen Xiaobing untuknya dengan kekuatan besar. Chen Xiaobing selalu meragukan keefektifan tempur dari rangkaian kapak bermata dua ini dan mengira itu hanyalah barang pameran. Bagaimanapun juga, Qiu Yaoer hanyalah seorang gadis kecil. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam bertarung, dia masih belum bisa mengalahkan pria besar. Tapi sekarang, Chen Xiaobing tahu dia salah. Salah sekali. Saya tidak menyangka bahwa Qiu Yaoer benar-benar mampu. Bahkan Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak akan mampu menangkis rangkaian keterampilan kapak ini. Ketika Qiu Yaoer mengatakan sebelumnya jika dia memiliki kapak di tangannya maka dia tidak bisa didekati oleh 3 atau 5 pria besar, semua orang mengira dia hanya membual. Baru sekarang saya menyadari bahwa dia tidak sedang membual. Dia jelas-jelas malah bersikap rendah hati, dengan menyebut 2 atau 5 pria besar. Jangankan 3 atau 5 pria bertubuh besar, bahkan selusin atau lebih pun mungkin bukan lawannya. Dia hanya menggunakan kapaknya untuk memukul dan menamparkan. Jika dia membuka diri untuk membunuh, orang-orang ini akan terbunuh oleh dia seolah memotong melon dan sayuran. Yang lain tidak menduganya, dan Chen Ce juga tidak menduganya. Sial, dia bukan pemain sandiwara. Lalu kenapa dia bisa diikat oleh Lai Qiang dan yang lainnya sebelumnya? Chen Ce sedikit penasaran. Tapi segera, dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Bersambung.